Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulla 'asir waltuf bina fi taysir kulli 'asir fa inna taysir kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat dan kesempatan di waktu qabla subuh ini ya, sebelum waktu subuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai surat Maryam yang ada di ayat yang ke-22. Sedikit review yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa Maryam, ibunda kita, didatangi oleh Jibril alaihissalam bahwa beliau akan diberi sebuah kabar gembira berupa anak, yang anak itu akan menjadi salah seorang yang sangat agung, menjadi seorang nabi, anak yang begitu mulia. Dan tentu percakapan antara Jibril dengan Maryam masihlah berlanjut di situ. Ya. Bahwa ada kisah yang cukup menarik yang harus kita pelajari, dan akan banyak sekali hikmah yang kita petik dari bagaimana perjalanan Maryam mengemban amanah tersebut. Dan sebelum mengemban amanah tersebut, yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam rahimnya seorang anak yang mulia sampai nanti anak tersebut itu lahir. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, coba ya kita bareng-bareng membuka surat Maryam ayat ke-22. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qala kadzalika qala rabbuki huwa 'alayya hayyun wa linaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketetapan dari anak, atau ketetapan bahwa Allah menitipkan Nabi Isa kepada Maryam, itu menjadi suatu ketetapan yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan mengandung hikmah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang kisah Maryam, "Fahamalatahu fantabadat bihi makanan qasiyya." Bahwa maka dia Maryam mengandungnya, yaitu mengandung Nabi Isa alaihissalam, lalu mengasingkan diri bersamanya ke tempat yang jauh. Maksud mengasingkan diri bersamanya adalah mengasingkan diri bersama Nabi Isa di situ, yang masih berada di dalam kandungannya. Baik. Setelah percakapan antara Maryam dengan Jibril, bahwa Jibril menitipkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamanahkan Isa kepada Maryam, maka Maryam mengandung di situ dan mengasingkan diri bersama Nabi Isa yang masih berada di kandungannya. Dan ini menjadi satu hikmah ya teman-teman sekalian ya, bahwa Maryam itu wanita yang sangat suci. Bahkan kesuciannya itu ya, ini adalah sebagai ciri-ciri seorang wanita, bahwa ketika seorang wanita dia yang memiliki kesucian yang begitu luar biasa, lantas ada satu titik yang dirasa oleh wanita tersebut telah menodai kesucian tadi, maka dia cenderung akan menjauh, cenderung akan tidak ingin dilihat oleh banyak orang. Karena tentu wanita memiliki rasa malu yang begitu luar biasa. Terlebih lagi yang mengena kepada Maryam ya adalah tentang hal yang paling sensitif berkaitan dengan kewanitaan di situ. Tentu orang-orang pasti akan bertanya-tanya di sana, bagaimana mungkin Maryam yang tidak pernah tersentuh sekalipun oleh lelaki, lantas dia mengandung seorang anak laki-laki. Ini kan tidak mungkin.
Pasti akan timbul pembicaraan-pembicaraan orang, dan Maryam sudah sadar bahwa kalau toh orang-orang tahu kalau aku ini mengandung, maka orang-orang pasti akan mempertanyakanku di situ. Maka ketika Maryam sebagai seorang wanita yang sangat suci di situ dan diberi cobaan yang langsung berkaitan dengan hal yang paling sensitif dari seorang wanita, maka otomatis dia pasti menjauh di sini. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian? Yang pertama adalah bahwa cobaan yang menimpa kita itu pasti mengena kepada hal-hal yang kita sukai. Kalau toh cobaan kita itu mengena kepada hal-hal yang tidak kita sukai, itu sebetulnya bukan cobaan di sana. Karena kalau toh kita tidak sukai, ya kita tinggal tinggalkan saja, itu mudah. Misalkan kita tidak begitu suka dengan uang, ya lalu kita dikasih cobaan dengan uang, ya sudah, itu biasa saja gitu. Tapi terhadap hal-hal yang memang kita sukai di situ, hal-hal yang menjadi intisari daripada kehidupan kita, dan ketika kita memiliki cobaan dalam intisari tersebut, maka itu adalah sesungguhnya cobaan itu ada di situ. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kualitas seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat hambanya ini betul-betul sabar atau tidak. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan terhadap hal-hal yang dia sukai di situ. Maka teman-teman sekalian, kalau toh kita itu mendapatkan cobaan yang hingga hari ini belum selesai kita selesaikan, atau yang cobaan yang hari ini betul-betul mengena dan menjadi prioritas kita dalam kehidupan kita ini untuk menyelesaikannya, itu berarti bisa jadi pertanda bahwa sesungguhnya hal itu masih menjadi orientasi kita hingga saat ini. Maka mulailah kita harus menyadarkan diri, kadang teman-teman ya, bahwa terkadang lisan kita atau bahkan diri kita tidak sadar ketika kita itu sebetulnya berorientasi kepada sesuatu. Saat kita diberi cobaan misalkan ya, berkaitan ekonomi kita misalkan, atau kita diberi cobaan mengenai fisik kita di situ. Terkadang kalau toh misalkan kita ditanya oleh seseorang, kamu memang suka ya masalah uang ya gitu kan ya. Oh enggak, aku biasa aja kok sama uang di situ. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala beri cobaan antum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi di situ, tanda memang di situ harus menjadi introspeksi diri. Jangan-jangan aku ini benar banget suka sama uang di situ. Ya, jangan-jangan aku ini betul-betul suka terhadap hal-hal yang sifatnya duniawi di situ. Makanya hikmah dari sebuah cobaan yang masih kita alami hingga saat ini, itu bisa jadi adalah karena kita masih kita berorientasi kepada hal-hal yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, agar kita itu bisa sadar, jangan-jangan saya itu masih cinta sama uang gitu. Misalkan kita diberi cobaan di bidang keuangan misalkan gitu. Nah, maka di situ kita harus belajar untuk introspeksi, jangan-jangan saya cinta banget sama uang di situ sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji saya dalam hal ini di situ. Karena memang namanya manusia pasti tidak sadar, teman-teman. Makanya jadikanlah ujian di situ itu sebagai bahan introspeksi kita. Kira-kira sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala uji kita di situ, itu bisa jadi itu adalah letak masalah kita itu memang ada di sana. Nah, maka Maryam diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menitipkan Isa ke dalam rahimnya atau ke dalam kandungannya. Ini menandakan bahwa seorang wanita itu dia kan pasti akan menjaga yang namanya kesuciannya dia. Dia pasti akan menjaga yang namanya kehormatan dia. Saat kehormatan dan kesucian itu menjadi satu prioritas yang sangat luar biasa terhadap Maryam di situ, bahkan lelaki pun tidak bisa disentuh, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala titipkan rahim atau titipkan kandungan di dalam rahimnya Maryam, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang betul-betul dijaga oleh Maryam, disitulah letak Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada Maryam di situ. Tapi apakah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Maryam adalah bentuk ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, atau justru itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam? Nah, marilah kita coba lihat di ayat-ayat selanjutnya. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ
qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pada pangkal pohon kurma. Ya, jadi artinya seorang Maryam ya pasti tahulah, bagi para ibu yang ada di sini pasti pernah merasakan bagaimana sakitnya mengandung di situ, dan sakitnya kontraksi, sakitnya hendak melahirkan itu seperti apa. Sehingga coba kita bayangkan bagaimana Ibunda Maryam yang mengandung anak dan udah hendak lahir lah bahasanya seperti itu, lalu tiba-tiba dia terpental dan dia menyandar kepada pohon kurma di situ sambil berkata, dia Maryam berkata, qalat ya laitani mittu qabla hadha, oh seandainya aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Baik, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Maryam pun juga manusia. Maryam pun juga manusia. Saat dia ditimpa suatu hal yang begitu berat bagi dirinya, dia ditimpa atau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena keinginan dia di situ. Karena seorang Maryam dia belum pernah tersentuh oleh lelaki di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala titipkan Aisyah kepada Maryam. Itu adanya itu bukan keinginan Maryam pada dasarnya untuk memiliki anak. Ya, tapi tentu wanita pasti memiliki fitrah ya untuk bisa memiliki anak di sana. Makanya kalau misalkan ada orang yang bilang apa namanya, ya dia child free atau ya tadilah nggak mau punya anak itu bikin nggak bisa glowing di situ, itu jangan didengarkan lah. Ya, ini menandakan bahwasanya seorang wanita itu fitrahnya itu adalah dia suka terhadap anak di situ, dan seorang wanita itu memang nalurinya adalah memang memiliki anak di sana, karena memang perasaan yang dia miliki, kelembutan yang dia miliki itu harus ditularkan kepada sosok-sosok yang tepat di sana. Nah, kelembutan tersebut dia bisa maksimalkan, bahkan bukan kepada suaminya, tapi dia bisa memaksimalkan kelembutan tersebut itu kepada anaknya. Makanya terkadang seorang istri pasti akan lebih berfokus kepada anak daripada kepada orang-orang lain seperti suaminya ataupun yang lain di sana. Baik. Nah, Maryam adalah seorang wanita biasa. Sekalipun memang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau, tetap bagaimanapun beliau adalah manusia biasa yang sangat merasa dan rasa sakit menimpa di dalam dirinya. Pasti keluhan akan keluar di situ. Bahkan keluhannya bukan keluhan yang biasa-biasa saja. Ya laitani mittu qabla hadza, oh seandainya aku mati sebelum ini. Coba bayangkan, ini kan sebetulnya keluhan yang tidak biasa diucapkan oleh orang di situ. Bahkan kalau ada orang yang sangat suci, orang yang baik, itu rasanya kurang pantas deh untuk mengucapkan keluhan yang seperti ini. Tapi ya begitulah yang namanya keluhan manusia. Sekali lagi, yang saya sebutkan di awal di awal pertemuan kita tentang keluhan Nabi Zakaria, ini Allah Subhanahu wa taala ulang kembali bahwa sesungguhnya keluhan itu pada dasarnya tidak haram di sana. Keluhan yang haram itu adalah keluhan yang dibarengi dengan pengingkaran pada Allah Subhanahu wa taala di situ. Tapi kalau keluhan yang hanya batas keluhan saja, maka tidak ada masalah di situ. Sama seperti Maryam. Ini adalah reaksi dalam diri dia saat dia mengandung begitu sulit di situ, maka ketika dia mengeluh itu adalah reaksi sebagai seorang manusia, ya. Dan dan Maryam lanjutkan wa kuntu nasyan mansiya, dan aku berharap menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Coba perhatikan teman-teman sekalian. Ini menandakan kesucian Maryam tadi. Bahwa hal yang paling fundamental di dalam seorang wanita itu adalah sebuah kesucian di situ. Maka saat wanita merasa bahwa dia ya misalkan Maryam tadi ya, dia itu mengandung sedangkan tidak pernah disentuh oleh lelaki. Ini kan menjadikan ya tadi ketakutan dia bahwa orang berpikir yang tidak-tidak. Itu pasti ada di dalam diri Maryam. Dari ini yang dibutuhkan. Ini tanda bahwa urusan kesucian ini benar-benar harus dijaga teman-teman sekalian. Terlebih di masa sekarang ya, terlebih di masa sekarang dan terlebih di wilayah perkotaan di situ.
yang dimana perzinahan itu begitu luar biasa banyaknya, perzinahan itu begitu luas di situ, apalagi ditambah dengan banyaknya, ya mohon maaf ya, perempuan-perempuan yang aktif di TikTok. Ya TikToknya sih kalau misalkan ngelihat resep-resepnya di EBM atau apa, apa itu nggak ada masalah di situ. Tapi kalau misalkan ya joget-joget di TikTok atau ya melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya lah. Keifahan wanita itu yang betul-betul harus dijaga, lalu dia umbar dengan di depan umum di situ. Itu pada dasarnya menyalahi daripada fitrah fitrah wanita di situ. Nah, untuk itulah makanya kalau toh hal yang paling fundamental dalam diri wanita itu tidak betul-betul dijaga, ya, dan dia tidak merasa mengeluh ketika apa yang dia miliki itu bisa dinikmati oleh orang lain di sana, dan dia tidak merasa terganggu di situ, tanda bahwa ada masalah sebetulnya dalam dirinya. Bahwa catat ini teman-teman ya, bahwa hidup tidak ideal itu akibat dia menyalahi fitrah. Hidup tidak ideal apabila dia menyalahi fitrah. Karena keidealan sebuah hidup itu adalah karena fitrah yang masih tertancap di dalam diri manusia. Saya yakin ya bahwa tidak mau orang yang berpikiran aneh-aneh, ya misalkan anak child free itu membuat orang lebih glowing di situ, atau ada orang yang bilang bahwa manusia baru lahir itu sebagai ateis di sana. Orang-orang yang berpikir aneh-aneh seperti itu karena memiliki latar belakang yang buruk di sana. Sehingga apa? Sehingga ya tadi, latar belakang yang buruk tadi mengakibatkan orang tadi dia keluar daripada fitrah tadi. Akibatnya apa? Kehidupannya itu tidak ideal di sana. Pikirannya itu sudah bermasalah di situ. Maka otomatis saat kita memiliki latar belakang yang buruk, maka jangan sekali-kali korbankan fitrah, teman-teman. Karena sekali lagi kalau kita korbankan fitrah dengan alasan latar belakang kita yang bermasalah, misalkan contoh, lingkungan kita toksik. Ya, lingkungan kita nggak benar. Kita tahu bahwa kita memiliki landasan Al-Quran, kita memiliki landasan As-Sunnah, tahu hukum A, tahu hukum B, oh yang ini haram, yang ini halal. Saat kita tahu bahwa syariat Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, dan lantas kita memiliki latar belakang yang tidak baik, misalkan contoh circle kita bermasalah, atau misalkan keluarga kita bermasalah di situ, ya, misalkan orang tua kita ya memiliki orang tua kita sangatlah keras, atau orang tua kita juga atau keluarga kita juga toksik di situ, maka jangan sampai latar belakang kita itu mencederai fitrah kita. Karena sesungguhnya tadi kalau sampai kita mengorbankan fitrah kita dengan alasan latar belakang yang bermasalah di situ, maka ya tadi kita akan menjadi orang yang akan menikmati keburukan, ya, menikmati keburukan seakan-akan keburukan itu lezat, padahal diri kita itu sudah berdarah-darah di situ. Nah, dari situlah makanya kenapa penjagaan terhadap fitrah kita itu harus betul-betul kuat, teman-teman. Jangan korbankan fitrah karena kita dengan alasan apapun di situ. Dan sekali lagi untuk bukan memperbaiki, menjaga fitrah itu dengan ngaji di sana, untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan sesuatu kalau tidak sesuai dengan fitrah di situ. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Dia Jibril berseru kepadanya, yaitu kepada Maryam, dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih. La tahzani. Sungguh ya qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Sungguh Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril alaihi salam ketika melihat Maryam yang begitu sedih, yang begitu susah, yang begitu rumit, yang begitu kesakitan di sana, maka Jibril berkata kepada Maryam, kamu jangan sedih. Ya, kamu jangan sedih di situ. Kamu jangan gusar, karena sesungguhnya qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Karena sesungguhnya anak yang ada di dalam kandunganmu itu akan menjadi anak yang besar di sana, akan menjadi anak yang agung di situ, anak yang akan dihormati oleh banyak orang. Nah, ini
jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di pertama tadi, bahwa apakah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Maryam itu bentuk azab Allah kepada Maryam, atau justru Allah Subhanahu wa taala titipkan kebaikan kepada Maryam melalui cobaan tadi. Dan ini adalah jawabannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan anak di dalam kandungan Maryam sebagai anak yang agung di situ, anak yang besar di sana, anak yang memiliki nama yang akan dikenang hingga saat ini. Ini tanda bahwa cobaan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam di situ. Nah, maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kan nggak tahu ya, apakah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bentuk azab Allah kepada kita, atau memang murni cobaan karena Allah sayang banget sama kita. Kita kan nggak tahu di situ. Kita mungkin mengetahui beberapa efek samping dari cobaan tadi. Kalau toh kita dicoba oleh Allah, kalau kita makin dekat pada Allah, maka sesungguhnya itu adalah kasih sayang Allah kepada kita. Tapi kalau Allah coba kita dan kita makin jauh pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah azab Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya itu adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan hal tersebut ya, untuk mengidentifikasi apakah cobaan tersebut itu azab ataupun kasih sayang, dilihat daripada efek atau dilihat daripada respon kita terhadap adab tersebut. Kalau kita makin taat, itu kasih sayang Allah. Kalau kita makin jauh, itu berarti adab dari Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman sekalian, ya, terkadang kita pun juga tidak tahu di sini. Terkadang kita pun juga tidak tahu di sini. Kita sudah benar-benar taat atau tidak di sana. Terkadang kita pun juga masih khilaf, ya. Masih banyak sekali ketika kita dikasih musibah, kita masih banyak melakukan kesalahan, tapi di sisi lain kita pun juga taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita pun juga nggak tahu di situ. Maka kalau toh kita sudah tidak tahu apakah benar ini adalah adab ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita tinggal satu, apa itu? Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku nggak tahu ya Allah, ini adalah adab dari Engkau atau ini adalah kasih sayang Engkau kepada hamba. Tapi aku selalu berhusnudzon padamu ya Allah, bahwa Engkau menginginkan yang terbaik bagi hamba di situ. Kalau toh itu adab, maka sesungguhnya adab tersebut yang akan membersihkan diriku dari dosa-dosa. Kalau toh itu adalah kasih sayang Engkau kepadaku ya Allah, karena maka itu adalah bentuk Engkau ridho kepada hambamu ini di situ. Nah, maka ini Maryam ketika diberi sebuah kabar gembira oleh Jibril bahwa anak yang dikandungnya ini menjadi anak yang agung di situ. Maka saat Allah menjanjikan kepada Maryam bahwa Isa atau anak yang dikandung oleh Maryam ini adalah anak yang besar, ini bisa kita ambil satu pelajaran teman-teman. Apa itu? Bahwa sebuah janji itu harus ditepati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Maryam bahwa anak yang ada di dalam kandunganmu akan menjadi anak yang soleh, akan menjadi anak yang hebat di situ. Janji Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tak dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janji di situ. Ini pelajaran penting, bahwa kalau toh kita sudah mengucap satu hal, teman-teman, kalau kita sudah berjanji akan satu hal, kita sudah berkhidmat untuk satu hal, kalau toh kita sudah mengutarakan satu hal dan dipegang oleh orang yang dijanjikan di sana, maka kita harus penuhi janji tersebut. Jangan mudahlah kita itu untuk mengubah janji di sana. Karena apa? Karena ketika janji itu sudah disampaikan, maka kita harus melaksanakannya di sana. Dan itulah karena urusan janji dan bohong ini, itulah yang menjadi titik yang membedakan antara seorang muslim dengan orang munafik. Karena dalam satu hadis disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ciri orang-orang munafik itu adalah kalau dia berjanji maka dia akan
akan mengkhianati di situ. Nah, maka harus hati-hati teman-teman ya, kalau sudah berjanji usahakan ya, atau bahkan wajib untuk dipenuhi di situ. Tapi toh kalau misalkan ada beberapa titik-titik ya yang menjadikan dia tidak bisa menepati janji tersebut, ya maka jujurlah untuk mengatakan kepada orang yang dijanjikan bahwa saya belum bisa ya untuk menunaikan janjinya. Saya menjanjikan kamu untuk sekolah misalkan di luar negeri untuk memberikan beasiswa, tapi toh kalau misalkan tidak bisa, ya benar-benar tidak bisa di situ. Bukan berarti mengada-ada untuk lari daripada janjinya di situ. Nah, maka di tengah kesakitan tadi, di tengah kesakitan Maryam karena hendak melahirkan seorang anak yang mulia tadi, maka tentu ya, orang yang hamil, wanita yang hamil, wanita yang sedang mengandung itu pasti kan membutuhkan sebuah nutrisi di situ. Pasti membutuhkan sebuah nutrisi, atau bahkan ada istilah ngidam lah bahasa ya, untuk keinginan di dalam dirinya ya, untuk makan makanan yang memang dia inginkan pada saat itu. Tapi yang jelas bahwa seorang wanita yang hamil itu pasti membutuhkan nutrisi untuk kesehatan anaknya. Maka dari situlah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu nutrisinya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutban janiyyan. Goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Nah, ini kalau saya baca artikel-artikel kesehatan ya, bahwa ya salah satu buah yang baik untuk dikonsumsi bagi wanita hamil itu adalah kurma di situ. Bahkan lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa taala disebutkan di situ adalah rutop. Ya, rutop itu kan kurma muda yang masih warnanya kuning di situ. Nah, itu bisa dikonsumsi. Tapi silakanlah ya dibaca nanti di jurnal-jurnal kesehatan ya mengenai khasiat kurma atau khasiat rutop, kurma kering tadi, kurma yang masih muda tadi untuk kesehatan janin di situ, atau untuk kesehatan kandungan di sana. Tapi ya tentu saya nggak akan menjelaskan secara rinci teman-temannya, karena saya juga bukan dokter di situ ya. Nanti teman-teman yang ahli gizi di sini, punya latar belakang gizi, nanti silakan untuk bisa menyampaikan di sana. Saya hanya melihat dari sisi hikmah-hikmah saja yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan di dalam ayat-ayat ini. Baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk menggoyangkan kurma, ya pohon kurma di situ. Agar apa? Agar ya tadi kebutuhan nutrisi dia, agar dia pun juga tidak kelaparan di sana, apalagi sedang mengandung di situ. Tapi menariknya adalah di sini seorang Maryam yang lemah karena dia sedang mengandung di situ. Maka ketika dia hendak menggoyang pohon kurma, itu pasti tidak akan tergoyang di situ, karena pohon kurma kan pohon kurma itu cukup kuat di sana, teman-teman. Maka kita pun saja yang sehat, apalagi laki-laki, kalau suruh goyangin pohon kurma itu mungkin belum tentu bisa gitu. Apalagi seorang Maryam yang sedang lemah, seorang wanita lemah dalam keadaan mengandung di situ, ingin menggoyang pohon kurma, sehingga apalagi berharap untuk buah kurmanya itu turun di sana. Maka hampir mustahil di situ. Nah, tapi atas izin Allah Subhanahu wa taala kurma tersebut turun ya. Kurma tersebut turun dan bisa dinikmati oleh Maryam di sana. Tapi poin pentingnya adalah hikmah yang bisa kita ambil itu apa? Bahwa rezeki itu bukan berarti ditunggu, tidak ya. Maryam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggerakkan pohon kurma di sana. Bahwa untuk mendapatkan rezeki itu memang benar-benar harus menggunakan tenaga di sana, harus benar-benar bergerak kita. Ya, jadi nggak bisa kalau misalkan hanya sekedar diam saja lalu berharap rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Rezeki memang harus dijemput di sana, harus betul-betul dicari. Tapi perhatikan, Maryam dalam keadaan lemah saat menggerakkan pohon kurma tadi, itu kan tidak mungkin kan secara logika manusia, seorang wanita apalagi yang sedang mengandung menggerakkan pohon kurma sehingga kurmanya jatuh, itu kan nggak mungkin. Nah, tapi Allah memerintahkan agar rezeki tadi, kalau mau rezeki tadi itu memang harus dijemput, satu. Yang kedua adalah dari kelemahan Maryam tadi,
dari kelemahan Maryam tadi itu menandakan sesuatu, teman-teman. Apa itu? Menandakan bahwa untuk menggapai rezeki, meskipun harus kita jemput, tapi sebetulnya kita tuh nggak perlu harus mengeluarkan semua tenaga kita. Teman-teman, dah ini baterainya mau habis. Ya, tadi kalau toh misalkan kita ingin menggapai rezeki itu sebetulnya kita tidak perlu sampai ngoyoh banget di situ. Nggak perlu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memudahkan kita di sana. Jadi kalau toh kita itu hanya memfokuskan ya tadi tenaga kita dan yang menghabiskan menforsir tenaga kita untuk menggapai pundi-pundi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, ini pada dasarnya sebenarnya kurang ideal, nggak worth it lah di situ. Semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala di sana, maka sebetulnya kita hanya perlu untuk menggapainya ya tanpa harus mengorbankan diri kita semuanya hanya untuk berorientasi kepada harta itu saja di situ. Makanya teman-teman dari kisah Maryam ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau toh kita ingin menggapai rezeki, kejarlah di sana. Tapi apakah harus mengorbankan seluruh diri kita untuk menggapai harta tadi atau menggapai dunia tadi? Nggak perlu di situ. Karena sesungguhnya turunnya pohon kurma bukan karena goyangan Maryam, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Baik, karena udah jam 4, saya izin untuk mengambil satu ayat lagi ya, karena ini ayat terakhir ini ya. Ayat terakhir nanti di ayat yang ke-27 nanti akan lebih memasuk ke dalam tema lain, meskipun masih tentang kisah Maryam. Fakuli washrobi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Fakuli washrobi wa qurri aina, makan, minum dan bersukacitalah engkau. Ya, fa imma tarayinna minal bashari ahada, jika engkau melihat seseorang, fakuli, katakanlah kepada orang tersebut, inni nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku telah bernadar puasa, bicara ya untuk Tuhan yang Maha Pengasih, yaitu lirrahman, falan ukallimal yauma insiya, oleh karena itu aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Maryam untuk makan dan minum di situ, nikmatilah karena ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk agar dia bisa memakan makanan yang bergizi di situ ya, untuk kandungannya di situ. Maka apa pesan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya? Kalau toh engkau bertemu dengan orang nanti, katakanlah kepada orang-orang tadi, karena pasti orang-orang tadi itu akan mempertanyakan status Maryam, bagaimana mungkin kamu tidak pernah disentuh oleh laki-laki tapi kamu bisa hamil di situ. Ya, maka katakanlah pada orang-orang tadi bahwa aku bernazar untuk tidak berbicara kepada siapapun di situ. Karena Allah memerintahkan kepadaku untuk puasa bicara, untuk tidak berbicara kepada orang manapun. Baik. Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil daripada ayat ini, teman-teman? Bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbicara agar Maryam tidak berbicara kepada orang lain. Ini adalah pelajarannya adalah bahwa kita ini tidak harus selalu menerima setiap pembicaraan orang di sana. Ya. Tidak selalu menerima pembicaraan orang di sana. Bahwa Maryam memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diam di situ. Karena nanti salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada Nabi Isa, meskipun Nabi Isa masih kecil, tapi Nabi Isa mampu berbicara kepada orang di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membungkam kepada mereka-mereka yang meragukan tentang kesucian Maryam di situ. Ya. Bahwa orang-orang yang datang kepada Maryam ingin ingin ya mempertanyakan tentang kesucian Maryam di situ, itu kan pada dasarnya adalah orang-orang yang sebetulnya kepo dengan dengan status Maryam di situ. Ya tugasnya hanya mencari-cari saja di situ. Ini tanda bahwa kalau toh misalkan ada orang yang hanya berfokus kepada kita, mencari-cari kesalahan kita, mencari-cari celah daripada beberapa hal yang sebetulnya kita itu tidak seperti itu. Ya, tapi karena melalui framing orang lain, akhirnya orang beranggapan bahwa kita itu buruk di situ. Maka kalau toh kita dapati ada orang-orang yang tadi ya, yang kurang kerjaan, suka bicarain kita, padahal kita sebenarnya tidak seperti itu kita nggak perlu kita ladenin. Tidak semua hal harus kita klarifikasi, teman-teman. Karena pada dasarnya orang-orang itu tidak tahu, dan orang-orang itu sebenarnya cuma cari masalah saja. Kalau toh misalkan kita
merasa bahwa fitnah mereka itu sangatlah besar, baru kita bisa klarifikasi di sana. Tapi kalau toh misalkan ya ada beberapa orang yang tugasnya cuma mencari-cari itu, kita sebenarnya tidak perlu mengklarifikasi, kita diem aja udah ya. Kita diam saja ya, sambil kita kasih tahu pelan-pelan bahwa jaga-jaga lo ya, hati-hati kalau kamu ngomong seperti itu di situ. Bahwa meladeni orang yang doyan debat itu adalah sebuah kebodohan sebetulnya. Kalau toh misalkan ada orang yang suka debat gitu, yang debat kita, mencari-cari masalah kita di situ, udahlah. Itu memang bukan orang untuk kita ladenin di sana. Makanya saya mendapat pelajaran penting dari salah satu dari Ustadz Faris ya, guru saya. Kalau misalkan di dalam ceramah ada tiba-tiba salah satu jamaah yang angkat tangan ya, misalkan kita baru selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung angkat tangan di situ, maka jangan pilih dia. Karena sesungguhnya dia sudah mempersiapkan pertanyaan untuk menyerang kita. Ya, untuk menyerang kita. Nah, maka dari situlah pelajaran juga teman-teman ya. Kita harus perhatikan ya ritme orang dalam menyerang kita di situ. Kalau toh misalkan dia itu tugasnya memang untuk menyakiti kita atau tugasnya itu adalah untuk mempersulit diri kita atau untuk memperdebatkan diri kita di situ, ya, maka tidak semuanya harus kita ladenin di situ. Karena sekali lagi kita punya prioritas, akal kita punya prioritas untuk menghadapi sesuatu, hati kita punya prioritas untuk menyangkut kepada hal sesuatu, dan visi kita pun juga memiliki prioritas untuk mendapatkan sesuatu. Jadi jangan berfokus kepada orang-orang yang narsis yang hendak ingin menyakiti kita di situ. Baik, kita doa ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi setiap langkah kita di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.